Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah bil qabul wa jazatil mas'ul wa ila hadratil rasul sayyidina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa li arwahi abaihi wa ummati wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa walidayhi ajma'in. Summa ila hadratil jami'i qawmin al-anbiya wal mursalin wal awliya wa salihin wal ulama'il 'amilin wa jami'il malaikatil muqarrabin min ahli samawati wal ardi khususan ila hadratil sultanil 'arifin Syaikhul Qadir Jilani wa radhiyallahu anhu ila hadrati awliya tis'ah wa ila hadrati sa'iril awliya ila rabbil ajab wa ila hadrati sa'iril ila hadrati wa ila hadrati Syekhana wa al-Qadir wa ila hadrati mu'assis syariah ila ulama wa ila hadrati mu'assis masjid al-Bani wa sahibul wilayah al-muslim ila hadrati jami'al kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minat aina ma kan min masyariqil ardi ila maghribiha qadiyya wa khususan ila hadrati Syekh Marzuki lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan nikmat, rahmat, hidayah beserta inayahnya, sehingga dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita bisa hadir di kajian rutin setiap malam Selasa. Mudah-mudahan kajian pada malam hari ini bermanfaat untuk kita semuanya, dan insya Allah majelis pada malam hari ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita, uswah kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumil akhir kita mendapatkan syafaatul ummah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pertemuan pada malam hari ini membahas tentang kisah daripada Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf merupakan putra daripada Nabi Yakub alaihissalam, termasuk masih keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ishak, Nabi Yusuf, Nabi Ishak, Nabi Yakub, kemudian Nabi Yusuf, termasuk cucu daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Nabi Yusuf ini termasuk Nabi urutan ke-11 dari Nabi Adam, ya. Bapak Ibu jamaah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita bahas bersama atau kita lihat kisah. Walaupun saya yakin sedikit banyak panjenengan sudah paham, sudah tahu tentang bagaimana kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam tertulis dalam Al-Quran, dalam surah Yusuf. Nanti panjenengan bisa dibuka surah Yusuf mulai dari ayat ketiga. Itu mengisahkan bagaimana perjalanan Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau
dari kecil hingga dewasa hingga akhirnya diangkat menjadi nabi dan rasul Allah, itu terkisahkan atau tertulis termaktub dalam Al-Quran surah Yusuf. Maka Bapak Ibu jamaah yang insya Allah dimuliakan Allah SWT, di dalam kisah itu sangat luar biasa bahwa Nabi Yusuf itu termasuk orang yang sabar melihat perjalanan daripada perjuangan Nabi Yusuf alaihissalam, karena pada saat itu sempat dikucilkan oleh keluarganya. Kenapa? Karena keluarganya merasa iri. Nabi Yusuf itu termasuk di antara keluarganya yang paling tampan, sehingga para keluarga itu atau keluarganya, saudara-saudaranya itu iri. Dan termasuk Nabi Yakub sendiri, di antara putra-putranya yang paling dekat, yang paling dicintai itu adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Sehingga terjadi sifat iri, sifat dengki terhadap keluarga. Maka Nabi Yusuf alaihissalam di dalam Al-Quran disebutkan surah Yusuf, idh qala Yusufu li abi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara sajida wal qamara ra'aitu sajidin. Nabi Yusuf alaihissalam menceritakan kepada ayahnya atau Nabi Yakub bahwa Nabi Yusuf itu telah bermimpi, ra'aita ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamar. Jadi ketika beliau bermimpi itu ada 11 bintang, kemudian wasyamsa matahari, kemudian bulan, itu bersujud kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Ini diceritakan kepada ayahnya bahwa di waktu itu Nabi Yusuf masih kecil, belum diangkat menjadi nabi, belum diangkat menjadi rasul. Beliau bermimpi dan mimpinya disampaikan kepada ayahnya Nabi Yakub alaihissalam. Kemudian bagaimana tanggapan daripada Nabi Yakub ketika Nabi Yusuf alaihissalam bermimpi dengan mimpi yang luar biasa, sampai bersujud kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian ayahnya mengatakan, wahai Yusuf, jangan engkau ceritakan kepada saudara-saudara. Jadi pesan Nabi Yakub, pesan ayah Nabi Yusuf mengatakan, jangan engkau ceritakan kepada saudara-saudaramu, sebab nanti kalau engkau ceritakan kepada saudaramu, kamu nanti akan dibinasakan. Ini kisah yang sangat luar biasa daripada Nabi Yusuf alaihissalam. Namun pada akhirnya, karena memang keluarga atau saudara daripada Nabi Yusuf alaihissalam itu semuanya memusuhi Nabi Yusuf, ya karena tadi satu, ketampanan Nabi Yusuf, yang kedua karena memang Nabi Yusuf itu salah satu anak yang paling dekat, yang paling dicintai oleh ayahnya, yakni Nabi Yakub. Sehingga pada akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam dikisahkan dalam Al-Quran. Jadi kalau saya baca ayatnya itu terlalu panjang, jadi saya ringkas saja. Qala ya bunayya la taqussus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka. Bahwa Nabi Yusuf ini mau diajak bermain kepada saudara-saudaranya, sehingga saudaranya itu izin sama ayahnya Nabi Yakub alaihissalam bahwa kepingin mengajak Nabi Yusuf untuk bermain, istilahnya dijak seneng-seneng. Tapi sebetulnya Nabi Yakub alaihissalam itu juga khawatir terjadi sesuatu, terjadi apa-apa bila nanti Yusuf betul-betul diajak oleh keluarganya.
Tapi keluarganya mengatakan, jangan khawatir wahai ayahku, saya akan mengajak Yusuf bermain sampai dia senang, sampai dia puas. Akhirnya diajaklah Nabi Yusuf bersama saudaranya di tempat yang sangat jauh dari rumahnya. Karena memang keluarganya sudah mengancam, dibunuh saja atau dibinasakan saja, atau mungkin dibuang di mana supaya orang tua tidak mengetahui. Ya, akhirnya terjadi juga. Nabi Yusuf diajak jalan di tempat yang sangat jauh. Ya, kemudian Nabi Yusuf alaihissalam, ya ringkas cerita itu kan dimasukkan ke dalam sumur yang tua. Dimasukkan di situ, dijebulke. Uniknya Nabi Yusuf alaihissalam ketika dimasukkan di sumur itu tidak menjerit, tidak merasa kesakitan. Ya, pada umumnya ketika orang dimasukkan itu mesti nangis, karena memang di saat itu masih kecil. Tapi Nabi Yusuf justru tidak menangis, tidak menjerit, tidak minta pertolongan. Beliau tenang-tenang saja. Karena apa? Karena dia sudah yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya. Karena dia ingat dengan apa? Dengan mimpinya tadi. Dia mimpinya tadi bersujud itu perjalanan Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi diberikan gambaran sama Allah Subhanahu wa taala, semuanya bersujud pada Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, sehingga ketika saudara-saudaranya itu selesai beranjak pulang menemui ayahnya, mengatakan bahwa Nabi Yusuf telah dimakan oleh serigala. Jadi kekhawatiran Nabi Yakub alaihissalam itu terjadi. Dia mengatakan, wahai ayahku, keluarganya mengatakan memohon maaf, berarti mohon maaf kepada ayah bahwa Nabi Yusuf atau saya tidak bisa menyelamatkan Nabi Yusuf karena Nabi Yusuf saat itu telah diterkam oleh serigala. Dia mengatakan waktu itu saya ikut berlomba, kemudian Yusuf itu ditaruh di barang-barang keluarganya tadi, sehingga tidak sempat menjaga. Dia mengatakan bahwa Nabi Yusuf telah dimakan oleh serigala. Dia membawa buktinya apa? Pakaian, padahal sebetulnya tidak dimakan serigala. Dia membawa bukti pakaian, bahwa pakaian itu terdapat bercak-bercak darah. Terdapat bercak-bercak darah, disampaikan bahwa inilah buktinya bahwa Nabi Yusuf alaihissalam telah diterkam atau dimakan oleh serigala. Nah, pada saat itu ya Nabi Yakub alaihissalam ya sedih dan kecewa. Kenapa saudaranya seperti itu? Nabi Yusuf padahal masih kecil. Dan akhirnya Nabi Yusuf berada di sumur yang sangat tua. Tiba-tiba ada seorang datang, atau seorang khalifah. Tidak sadarkan diri dia ketika menimba di sumur itu mendapati seseorang itu adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian Nabi Yusuf itu dientaskan, diambil Nabi Yusuf, kemudian Nabi Yusuf dibawa oleh khalifah tersebut. Nah, khalifah ini akhirnya apa? Nabi Yusuf itu dijual oleh orang Mesir. Nah, dibawa kemudian dijual, karena ini dijual dijadikan apa? Dijadikan budak. Kalau zaman dulu kan ada budak. Jadi dijadikan budak, dijual kepada seorang pemimpin di Mesir di kala itu. Akhirnya dijual. Ya, seorang khalifah ini untung, dia menemukan seseorang kemudian bisa menjual, menjadikan budak. Dia mendapatkan harta mungkin yang sangat banyak ketika dia menjual Nabi Yusuf. Akhirnya Nabi Yusuf itu dibeli oleh seorang pemimpin dari kalangan Mesir.
Nabi Yusuf di situ dipekerjakan karena sebagai budak, maka budak itu dipekerjakan. Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam mulai beranjak dewasa. Ketampannya semakin kelihatan. Orang-orang semuanya pada melihat ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Maka Nabi Yusuf alaihissalam diperbudak masuk di dalam kerajaan kalau di zaman itu ya. Nabi Yusuf dipekerjakan di situ, dan apa yang terjadi ketika Nabi Yusuf alaihissalam berada di keluarga yang baru, karena jauh dari keluarga kandung, jauh dari ayah kandung ya. Nabi Yusuf punya keluarga baru, berada di tempat yang mungkin indah, di tempat yang mungkin dia tidak pernah membayangkan mendapatkan tempat yang sangat luar biasa. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam karena beliau sudah jelas sebagai tanda-tanda diangkat menjadi nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala, walaupun dalam kondisi dan keadaan apapun beliau selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan dan kondisi apapun selalu ingat. Nah, maka ini penting. Ini pelajaran yang sangat luar biasa. Dalam kondisi sedih, dalam kondisi bahagia, beliau selalu ingat kepada Allah, selalu bersabar, selalu menerima perjalanan hidupnya, karena semua adalah memang sudah digaris oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah Nabi Yusuf alaihissalam beranjak dewasa, termasuk Nabi Yusuf itu terkenal. Nabi Yusuf itu bisa mentakwil setiap mimpi. Jadi ketika ada orang bermimpi, mesti minta ditakwil oleh Nabi Yusuf, dan mimpinya itu betul terjadi. Siapapun, bahkan orang-orang yang ketika mimpi kemudian minta untuk ditakwil, minta untuk ditafsirkan bagaimana tafsir mimpi saya pada di malam itu, dan ditakwilkan. Beliau mengatakan bahwa saya mendapatkan kelebihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa mentakwil setiap mimpi. Maka awal mula terkenal beliau sebagai seorang penafsir atau mufassir mimpi, atau mungkin mentakwil mimpi-mimpi itu ketika beliau berada di penjara. Nah, dikala itu sebabnya apa? Nabi Yusuf alaihissalam itu di penjara, diawali dengan perjalanannya karena ketampanannya. Salah satu daripada istri seorang penguasa di zaman itu atau di Mesir pada saat itu istilahnya kalau Jawa kesemsem karo Nabi Yusuf alaihissalam karena melihat ketampanan. Ini dikisahkan di Al-Quran ini. Nanti bisa dibaca, diterjemah itu ada. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam itu semakin dewasa semakin kelihatan ketampanannya, badannya juga kekar, badannya juga menyenangkan, sehingga beliau yang kita kenal mungkin namanya Zulaikha itu sampai pernah mengatakan jangan sampai orang-orang itu tahu bahwa ada seorang pemuda yang tampan berada di rumahnya. Jadi disembunyikan. Karena apa? Takut nanti orang-orang perempuan di sekitar itu juga akan sama mengalami yang sama. Sehingga Nabi Yusuf ketika sudah mulai beranjak balik, beranjak dewasa, selalu digoda oleh Siti Zulaikha, selalu digoda, tapi beliau tetap kekeh keimanannya, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tetap tidak mau disuruh istilahnya diajak untuk melayani Zulaikha maupun diajak apapun, dia tidak pernah mengikuti. Jadi
Berarti Zulaikha tidak pernah berhenti untuk menggoda ketika Nabi Yusuf alaihissalam, karena memang posisi itu berada dalam satu rumah ya, sebagai budak. Walaupun Nabi Yusuf itu sebagai budak, karena memang memiliki ketampanan yang sangat luar biasa sehingga orang-orang terheran di sana. Ya, salah satunya adalah Zulaikha sampai kesesem Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, termasuk di antara sebab musababnya Nabi Yusuf alaihissalam dimasukkan atau dijebloskan dalam penjara, itu sebabkan itu. Karena dia dituduh melakukan sesuatu kepada Zulaikha, bahwa sebetulnya yang melakukan sumpah palsu adalah Zulaikha. Ning dikala itu orang-orang tidak percaya bahwa yang melakukan adalah Zulaikha, karena beliau seorang penguasa, seorang istri penguasa, sehingga tidak mungkin. Sehingga pada akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam itu dipenjara, masuk di dalam penjara bersama dua pemuda. Ada dua pemuda yang memang secara kebetulan bersamaan Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Lah, mulai itulah Nabi Yusuf dikala itu dikenal sebagai seorang mufassir mimpi, bisa menafsirkan, bisa menakwilkan setiap mimpi. Maka ada dua pemuda itu mengatakan untuk ditakwil, saya bermimpi makan anggur, dan yang satu saya bermimpi di kepala saya itu ada roti, kemudian roti itu dimakan sama guru. Maka Nabi Yusuf asal menakwilkan bahwa di antara salah satu pemuda itu ditakwilkan bahwa salah satunya adalah nanti kamu akan mati. Ternyata betul, setelah Nabi Yusuf alaihissalam menakwilkan itu, ternyata salah satu di antara pemuda itu memang betul meninggal dunia pada saat itu. Nah, berjalan beberapa tahun, Nabi Yusuf alaihissalam masih berada di penjara. Tapi pada akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam sudah dikeluarkan karena suami daripada Zulaikha tadi mengakui bahwa sebetulnya Nabi Yusuf alaihissalam adalah orang yang baik, orang yang taat, dan tidak mungkin melakukan itu. Sehingga Nabi Yusuf alaihissalam itu akhirnya diangkat menjadi sekretaris pada saat itu. Namun sebelum menjadi sekretaris, beliau itu memang ketika Siti Zulaikha melakukan atau menggoda Nabi Yusuf alaihissalam itu, akhirnya suaranya kan terkenal keluar, sehingga orang-orang masyarakat di sekeliling itu khususnya perempuan itu akhirnya mendengar dan kaget bahwa memang istilahnya yang melakukan adalah Zulaikha, yang menggoda adalah Zulaikha. Padahal orang-orang masyarakat khususnya perempuan di sekitar itu juga waktu itu belum kenal, belum mengetahui ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam, belum kenal. Nah, sehingga Zulaikha itu pinter, coba pencoba. Dia menganggap bahwa ketampanan Nabi Yusuf itu luar biasa, dan dia mengatakan semua wanita, semua perempuan ketika akan melihat Nabi Yusuf juga akan mengalami sama seperti Zulaikha. Akhirnya apa? Di ayat Al-Quran juga disebutkan itu wanita atau perempuan semuanya diaturi atau dikumpulkan di tempat itu, ya. Semua dikasih peso, ya, dan makanan, buah-buahan mestinya karena peso. Ini ternyata dikisahkan dalam Al-Quran, bukan kisah belaka, bukan cerita fiktif, ya, tapi memang cerita betulan di Al-Quran. Nanti panjenengan bisa buka sendiri di surat Yusuf itu nanti mulai ayat ketiga, nanti sampai runtut, nanti bisa memahami itu.
Jadi ternyata bukan fiktif tapi memang kisah nyata. Jadi orang-orang atau seorang perempuan tadi akhirnya semua yang datang dikasih peso, ya, dikasih buah. Ya, setelah dikasih peso, dikasih buah, cerdiknya Zulaikha pengen melihat perempuan itu apakah sama atau mungkin tidak. Ketika melihat ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam, akhirnya betul setelah perempuan semuanya sudah datang, sudah dikasih peso, sudah dikasih buah ya, atau hidangan, Nabi Yusuf disuruh keluar. Maka ternyata betul semua perempuan yang didatangkan oleh Zulaikha itu akhirnya terpesona dengan ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Tanpa disadari ketika Nabi Yusuf keluar, perempuan semua yang bawa peso dan bawa hidangan tadi ketika ngiris itu sing diiris ora buahnya tapi jarinya. Nah, berarti membuktikan bahwa luar biasa. Jadi ketika seorang perempuan melihat ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam itu jelas terpesona. Karena mungkin beda dengan ketampanan masyarakat yang ada di situ. Di saat itu adalah orang-orang Mesir. Akhirnya Zulaikha pun juga mengatakan bahwa kamu pun juga merasakan seperti apa yang saya rasakan. Ketika Zulaikha dicemooh oleh orang-orang, kemudian balik mencemooh. Ya, cara bahasane wong Jawa lah tenan to, kuwi melu katut. Karena ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam ini luar biasa. Maka pada akhirnya Nabi Yusuf akhirnya diangkat menjadi sekretaris daripada keluarga yang baru itu. Nah, ringkas cerita, kemudian keluarga saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam itu dari dulu memang mencari keberadaan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu diceritakan masih hidup kan. Jadi sering-sering mendengar bahwa Nabi Yusuf itu tidak mati, masih hidup. Akhirnya keluarga semua mencari dan akhirnya ditemukan di Mesir itu, keluarganya mendatanginya. Ini keluarganya mau minta sesuatu karena Nabi Yusuf itu adalah bagian daripada keluarga. Nah, kondisi Nabi Yakub alaihissalam dikala itu juga sudah tua renta. Mungkin penglihatan sudah tidak seperti biasa, dia sudah mulai kabur. Akhirnya keluarganya tadi sudah bisa menemukan Nabi Yusuf alaihissalam, ya, kemudian keluarganya meminta sesuatu kepada keluarga yang baru itu dan mengatakan bahwa ini adalah saudara saya, Yusuf itu adalah saudara saya. Ketika melihat kondisi Nabi Yusuf yang saat itu menjadi seorang sekretaris, ya, keluarganya mulai meleleh. Jadi sifat atau unsur iri dan cemburu sudah mulai akhirnya diberitakan kepada ayah Nabi Yakub alaihissalam bahwa Nabi Yusuf alaihissalam masih hidup. Akhirnya keluarganya tadi menemui Nabi Yakub alaihissalam. Nah, buktinya apa? Buktinya adalah pakaian itu diusapkan kepada muka Nabi Yusuf. Nah, itu Nabi Ayub itu sudah bisa mencium bau Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi pakaian yang sudah diusapkan ke muka Nabi Yusuf alaihissalam kemudian dibawa pulang, diberitakan kepada ayahnya bahwa Nabi Yusuf berada di Mesir. Nabi Yusuf sudah menjadi seorang yang luar biasa. Maka dari itu akhirnya ayah daripada Nabi Yusuf yaitu Nabi Yakub alaihissalam kemudian dipertemukan oleh Nabi Yusuf. Ketika itu memang Nabi Yakub tidak bisa melihat, artinya tidak begitu jelas. Ketika mengusap muka Nabi Yusuf alaihissalam akhirnya Nabi
Yakub alaihissalam bisa melihat dengan jelas bahwa Nabi Yusuf sudah beranjak dewasa, Nabi Yusuf sudah menjadi orang yang sangat luar biasa. Maka Nabi Yusuf alaihissalam ketika bertemu Nabi Yakub mengatakan, wahai ayahku, inilah mimpiku yang dulu yang aku ceritakan kepadamu terjadi pada saat ini. Semua orang bersujud kepadaku, artinya semua orang yang dulunya menyakitiku sekarang sudah tidak menyakitiku. Nah, ini kisah. Maka Nabi Yusuf alaihissalam itu termasuk terkenal bahwa Nabi Yusuf orang-orang yang sabar. Dia apa-apa itu tetap dia sabar. Mulai dari perjalanan keluarganya dibuang sampai dia berada di tempat yang baru, beliau selalu bersabar, dia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang ini adalah merupakan perjuangan hidupnya, merupakan perjalanan hidupnya ketika beliau diangkat menjadi seorang Nabi dan Rasul Allah Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yusuf ya, nanti panjenengan kurang jelas nanti bisa dibuka di surat Yusuf. Sekarang kan sudah banyak Al-Quran yang terjemah, dengan baca terjemahan nanti sudah runtut, mulai dari Nabi Yusuf alaihissalam bermimpi, kemudian ayat berikutnya Nabi Yusuf diajak pergi sama keluarganya, kemudian Nabi Yusuf dibuang ke sumur, Nabi Yusuf kemudian dipertemukan sama seorang khalifah, kemudian dijual. Itu perjalanannya itu nanti akan ditulis terus di dalam Al-Quran. Maka kisah yang paling banyak diceritakan di Al-Quran adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, maka kita bisa ambil ibrah, kita bisa ambil pelajaran ya. Betapa hebatnya Nabi Yusuf alaihissalam, betapa sabarnya Nabi Yusuf alaihissalam, betapa semangatnya Nabi Yusuf alaihissalam. Tidak pernah mengeluh, bersama keluarganya selalu ngalah. Nah, karena memang di samping beliau termasuk keluarga yang paling kecil, tapi beliau tetap diapa-apakan nggak pernah membalas, dia tetap mengalah ya. Malah lebih baik, malah artinya mengalah itu bukan berarti kalah ya. Karena menghormati daripada keluarganya yang tua, sehingga akhirnya beliau mendapatkan derajat dari Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajatnya menjadi seorang nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Ini kisah ringkas, kisah singkat. Mudah-mudahan kisah ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semuanya ya, dalam hal apa? Keimanannya, kemudian ketakwaannya, kemudian kebijaksanaannya. Ini bisa kita ambil sebagai pelajaran dalam kehidupan kita. Maka yang terpenting adalah apa? Ya kita ambil keimanannya. Maka Nabi Yusuf alaihissalam ini adalah merupakan salah satu nabi yang wajib kita imani. Di antaranya ya, 25 nabi yang wajib kita imani ya, di antaranya Nabi Yusuf. Kemarin sudah kita bahas Nabi Adam, itu juga wajib kita imani. Nabi Yusuf pun juga wajib kita imani, karena memang 25 nabi ini semuanya wajib kita yakini, wajib kita imani bahwa ini merupakan nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Beliau punya masa, punya periode, punya istilahnya kaum. Setiap nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala memang tujuannya apa? Mengajarkan syariat. Nah, perjalanan hidupnya itu nanti pada akhirnya Nabi Yusuf diangkat menjadi nabi, kemudian mengajarkan ketauhidan terhadap Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan syariat-syariat yang mungkin telah diajarkan oleh nenek moyangnya. Siapa ya? Nabi Ibrahim alaihissalam ya, nenek moyangnya Nabi Yusuf alaihissalam adalah Nabi Ibrahim, dari Nabi Ishak, Nabi Yakub ya. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam.
salam. Mudah-mudahan yang kami sampaikan untuk pertemuan pada malam hari ini bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa mengambil ibrah atau pelajaran daripada perjalanan hidup Nabi Yusuf alaihi salam. Amin Allahumma amin. Moga majlis kita tutup dengan doa kafat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.